Hai, konnichiwa, Elisa-san. Konnichiwa, Sensei. Ya, oke. Kita tunggu 3 menit lagi lah. Sampai masuk semua ya. Baru kita mulai kelasnya. Oke, toirenya Shiro, kemudian kamusnya di atas itu. Oke, oke, iya. Nah, saya lagi ini dulu ya. Saya baru lihat soalnya, baru buka WA-nya. Imas, Arimas. Oke, saya bahas aja lah sebentar ya. Dinasang ada, oke. Alexandra, oke. Udah komplit berarti ya. Hai, Dinasang, konnichiwa. Kita mulai kelasnya ya. Kemarin sampai di bab berapa kemarin tuh? Saya lupa. 10, Sensei. 10 ya? 10. Oke. Hai, oke. Pokoknya ini jawabannya Oshiro yang di belakang 1. Ini yang di atas lemari kemarin jawabannya, sama di depan stasiun. Oke. Kemudian ini kita bahas PR dulu ya yang kemarin ya. Karena saya nggak lihat periksa satu-satu lah ya. Kalian periksa sendiri-sendiri nih masing-masing nih PR-nya. Kemudian apa nih? Wine Uribawa Cikani, ada di bawah mana? Wine Arimas gitu ya. Karena wine Arimas. Kemudian Inuwa Dokoni Imas, karena Inu ya anjing, jadinya hewan. Asokoni Chisai Otokonoko ga Imas lagi, karena manusia. Reizoko no Nakani Nanimo, apa benda Arimas ya kan, karena nggak ada apa-apa tuh di dalam kulkas katanya. Jimushoni Daremo kalau dare berarti pasti siapa kalau nggak manusia ya hewan lah ya gitu ya, pokoknya makhluk hidup gitu kan, berarti imas seperti itu. Berarti ini ya minasang jawabannya ya, cocoknya sendiri ya. Oke, kemudian apalagi tuh? Nah yang ini boleh bahas dulu deh. Alexandra yang nomor 1. Halo Alexandra.
sambil kerja ya Alexandra ya, jadi cuma dengerin ya. Oke. Dinasang. Sensei. Ya. Oke. Yang nomor 1 jawabannya apa? Langsung jawabannya aja. Migi. Migi. Oke. Supano Migi ya. Oke, lanjut. Nomor 2 Elisa-san. Belum sempat isi sensei kemarin. Oh ya, oke. Berarti sekarang ini boleh di iniin Depato dibaca, boleh nggak apa? Depato Yubin Kyokuno. Jadi Ginko ga arimasu. Berarti sebelah kiri. Hidari. Nomor 2 bukunya ada kan fisiknya? Ada, oke. Jadi saya nggak ini nih. Ininya kan kiri sini. Dibaca lagi kalimatnya. Depatoto Yubin Kyokuno. Nah, nainan ini Ginko ga arimasu. Ginko kan bank. Ini bank nih. Ya kan? Ini Depato. Ini Yubin Kyoku. Nah, kira-kira apa tuh isinya? Sebelah kiri. Berarti hidari. Kalau diantara apa diantara? Di antara teh. Diantara. Isinya diantara itu, Elisa-san. Nah, Nihongo de diantara apa? Aidani. Hai, oke. Karena Depato to Yubin Kyokuno. Jadi pasti jawabannya diantara department store dan kantor pos ada bank. Nah, gitu. Jadi pasti Aida. Oke, lanjut. Nomor 3 Dina-san. Isinya apa? Langsung aja. Mae. Yubin Kyokuno Mae, betul, di depan. Sip. Sekarang partikel. Nomor 1 Elisa-san. Artikelnya apa? Dibaca dulu saya. Belum dikerjain juga ya? Ya, sampai nomor 7 belum dikerjain. Oke. Ya udah, boleh baca dulu. Sekalian diisi. Komawa Sukue ni Sukue no ue ni arimasu. Hai, oke, Sukue no ue ni. Lanjut 2 Dina-san. Langsung jawab sensei. Iya, langsung jawab aja. Partikel wa to sama no. Wa to sama No. Hai, oke, betul ya. Lanjut 3 Elisa-san. Koen ni daremo imasen. Hai. Lanjut Dina 4 partikel mo ni sama mo. Ni sama mo. Iya. Ini, oke. Akrono nakani, oke. 5 Elisa-san. Baca dulu nggak apa-apa, boleh. Eki ni Chikaput. Eki no Chikaput. Chikapute. Eki ni Chikapute kombini ya Supanado ga arimasu. Oh no. Eki no chikaku nainani konbini ya Supanado ga arimasu. Oke. Berarti yang ininya Chikakunya apa? Chikaku ni. Hai. Oke. Jangan Chikakute ya.
Chicago T apa? Bentuk T maksudnya. Oke, karena ini cuma ngisi partikel doang, bukan diubah jadi bentuk T. Belum. Oke. Oke ya, ini jawabannya. Lanjut, berarti yang terakhir, yang ini kita belum bahas kan 7? Apa udah ya? Kemarin udah sensei. Udah, Tapi oke. ada yang belum ikut. Ada yang belum ikut. Maksudnya banyak yang belum masuk, jadi cuma sama saya doang. Oh iya. Dan Oh iya, Elise kemarin itu itu ya. di 3. Oh, oke. Eh, berarti yang Elise udah dibaca belum? Ini belum ya? 7. Belum sempat sensei. Oh gitu. Oke. Ya nanti dibaca sendiri Elise Sang ya. Hai sensei. Jadi ini yang nomor ini jawabannya tuh kemarin kita udah bahas, jawabannya 3 gitu kan. Nanti kamu cari tahu sendiri gimana gitu caranya ya. Oke. Oke, kita masuk bab 11. Oke, kita masuk kotobanya dulu ya, bab 11 berarti. Boleh dibaca Elise Sang 1 sampai 10. Sama artinya juga boleh. Dari buku. Iya, dari buku aja. Yang dari buku Mina aja. Dimas ada Dimas podomoga nani-nani ada mempunyai dalam kurung anak. Dimas dalam kurung nihongi nani-nani ada di Jepang. Kakarimas memakan atau perlu digunakan untuk waktu dan uang. Yasumimas tidak masuk kerja. Hitotsu 1, Futatsu 2, Mitsu 3. Masa selesai. Itsu 4, Yotsu 4, Itsu 5. Itsusu ya itu. Itsusu 5. Motsu 6, Natsu 7. Nanatsu. Oke, lanjutnya Dinasang. Iatsu 8, Kokonotsu 9, To'o 10, Ikutsu berapa, Hitori sendiri, seorang, Futari 2 orang, Nin orang. Itu maksudnya nani-nani ning. Jadi iya. Kalau 1 dan 2 orang itu cuman beda sendiri tuh. Kalau 1 orang Hitori de gitu kan. Hitori de Gurashi misalkan tinggal sendiri, atau misalkan kalau ke restoran ada berapa orang nanin Imaska gitu kan, ditanyain sama pegawai restorannya, untuk 2 orang Futari gitu kan. Nah sisanya tetap sama, misalkan Sanin, Yonin, Gonin gitu kan. Jadi yang beda cuma 1 dan 2, sisanya sama. Kyunin 9 orang gitu ya. Oke. Lanjut. Nani dai. Nani dai buah. Nani mai lembar, helai. Nani kai, nani kali. Oke. Jadi kalau untuk ini kita lagi berbicara tentang satuan bilangan gitu ya. Jadi kalau untuk mesin, untuk kendaraan, ya kan, mesin, kendaraan, komputer gitu kan, sesuatu yang berhubungan dengan elektronik itu biasanya pakai dai, satuan unitnya gitu kan. Kemudian kalau apalagi tuh, kalau mai biasanya untuk kertas, ya kan, sesuatu yang selebaran kertas gitu ya, tapi bukan buku gitu kan. Kalau buku nanti beda lagi, ada lagi gitu. Kemudian kalau nani kai itu berapa kali, misalkan muter keliling lapangan 2 kali
gitu kan, nikai gitu kan, sankai gitu, yongkai gitu kan. Oke, lanjut. Elisa Sang. Ringo, apel, Mikang, jeruk, sandoichi, sandwich, kare atau Kare rice, raisu itu maksudnya. Kare raisu. kare rice, nasi dan kare, aisukrimu, ice cream, kite, perangko, hagaki, kartu pos, foto, amplop, ryosing, orang tua, kyodai, saudara atau saudari. Oke. Lanjut, Inasa. Ani, kakak laki-laki. Onisang, kakak laki-laki untuk orang lain. Ane, kakak perempuan. Onesang, kakak perempuan untuk orang lain. Ototo, adik laki-laki. Ototosang, adik laki-laki untuk orang lain. Imoto, adik perempuan. Imotosang, adik perempuan orang lain. Hai. Jadi itu ya, penyebutan untuk kita juga belajar tentang penyebutan untuk keluarga di sini gitu ya. Jadi kalau untuk nyebutin kakak sendiri, adik sendiri gitu kan, itu berarti nggak ada pakai sang-sangnya tuh gitu, udah simple seperti itu tuh. Tapi kalau nyebutin orang lain berarti harus sopan gitu kan, kakak orang lain, adik orang lain harus pakai sang-sang gitu, sopan seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu Elisa Sang. Gaigoku, luar negeri, Ryugakusei, pelajar asing, Kurasu, kelas, Nani-nani, jikang, jam, Nani-nani, shufkang, minggu, Nani-nani, kagetsu, bulan, Nani-nani nen, tahun, gurai, kira-kira, donakurai, berapa lama, zenbude, semuanya. Oke. Benar sih, Om. Hai, oke. Lanjut, Dina Sang. Dake, hanya atau saja. Kashikomashita, baik. Tenki desu ne, cuacanya bagus ya. Odekake desu ka, mau keluar. Coto nani-nani made, ke nani-nani sebentar. Iterasai, hati-hati. Itekimasu, saya berangkat. Hai. Punabing, pos laut. Kokubin, pos udara. Onegaishimasu, tolong. Hai. Oke. Kemudian masuk di halaman 73 yang bahasa Indonesia tuh. Kan ada menu tuh. Nah, ini tambahannya dari sini nih, seperti itu gitu ya. Coba boleh dibaca tuh yang dari buku aja. Elisa Sang. Sampai tempura. Teishoku. Taishoku, makanan paket. Ranchi, makan siang. Tendan, semangkuk nasi dengan tempura. Oyagodon, semangkuk nasi dengan daging, ayam dan telur. Gyudon, semangkuk nasi dengan daging sapi. Yakiniku, daging panggang. Yasai tame, sayur goreng. Sukemono,
sukemono asinan, miso suru. Miso shiru. Miso shiru, miso, onigiri, nasi dewa, tempura. Hai, oke. Itu oyakodon ya, yang apa, nasi sake daging ayam sama telur, oyakodon. Jadi oyakodon tuh oya orang tua, ko anak. Jadi maksudnya tuh kan ayam itu kan ibarat kata orang tua ya, kalau telur kan anaknya gitu kan. Jadi ada orang tua ada anak gitu, maksudnya kayak gitu. Itu kanjinya itu seperti itu, oyakodon gitu. Gyudon itu gyu-nya gyu dari untuk sapi gitu, itu kanji sapi itu gyu-nya, makanya jadi gyudon. Kalau don itu maksudnya mangkok ya, donnya kayak gitu. Jadi ada tendon, ada oyakodon, makanya kenapa pakai don mulu tuh, karena dia memang pakai mangkok. Don itu mangkok gitu, nanti seperti itu. Nanti ada kaisen donburi itu kayak isinya seafood gitu kan, seafood sama nasi gitu kan, macam-macam kayak gitu, nanti banyak lah gitu ya. Kemudian apalagi nih, sukemono ya, sukemono asinan gitu-gitu ya. Ya kalau mau tahu lihat gambarnya sih, kalau makanan ada sih kalau saya nih restoran kan, berarti nah seperti ini nih ya kan, tadi yang disebutin sukemono, kayak gini ada nih seperti itu. Kemudian itame maksudnya sayur goreng itu, maksudnya kayak capcay gitu ya, ditumis sebenarnya. Itame itu menumis sebenarnya, itameru ya kan, seperti itu. Sayur tumis maksudnya ya kayak capcay seperti itu ya, sayur tumis tuh ya kan. Kemudian apalagi tuh, miso shiru ya, miso soup ya, ini yang ini nih miso shiru gitu, kayak gini lah. Makanannya orang Jepang nih, ichiju sansai ya kan, ichiju sansai ya. Kalau kita di sini 4 sehat 5 sempurna kali gitu ya, gitu seperti itu. Kayak ada ikan, kemudian ada miso shiru, ada acarnya, acar Jepang, kemudian ada sayuran tumisan sayur gitu ya, kayak wortel gitu lah ya, kayak gitu. Sama nasi deh paling gohang gitu. Ada sakana atau mungkin ayam gitu ya, tergantung seperti itu ya. Kayak gini penataannya nih. Oke, kita lanjut ke ini aja ya, langsung masuk ke pola kalimat bab 11. Oke, jadi kotobanya tadi kita sudah pelajari, sekarang pola kalimatnya untuk menunjukkan jumlah benda jadinya kan. Tadi udah hitotsu, mitsu, segala macam, itsutsu ya kan, berarti untuk menyatakan jumlah satuan gitu kan. Berarti dia polanya itu benda dipakai partikel ga, terus kemudian jumlah sama satuannya itu berarti yang antara su ya kan, atau kalau su itu biasanya untuk benda gitu kan, benda, barang gitu kan. Kalau orang berarti pakai ning gitu kan tadi, yonin atau futari gitu kan, atau pokoknya beda cuma 1 dan 2, hitori, futari, nah seperti itu kan. Kemudian apalagi, kalau siswa ya tadi seperti itu ya, apel pakai tsu belakangnya, kalau kertas pakai mai gitu kan. Ada tuh kalian lebih lengkapnya di buku Mina yang paling belakang tuh, sebelum kata kerja. Nah itu ada macam-macam tuh benda su. Kalau benda tipis sama datar berarti pakai mai ya kan. Jadi benda tipis yang datar itu mai itu nggak hanya kalau tadi di buku kan hanya
apa menghitung kertas dan perangko ya mai itu, tapi bisa juga untuk baju ya kan, sehelai baju gitu kan, ichimai, atau 3 helai baju sanmai gitu, seperti itu. Nah, kalau yang kai tadi untuk frekuensi itu berapa kali keliling lapangan bola, 3 kali gitu kan, lari apa sankai gitu. Kemudian kalau mesin kendaraan gitu kan, pokoknya sesuatu yang pakai mesin gitu ya, itu berarti televisi, komputer, laptop, mobil, motor. Nah itu pakainya dai gitu kan, atau mesin produksi, mesin buat kerja gitu maksudnya, mesin di pabrik gitu ya, itu dai pakainya seperti itu. Kemudian dan lain-lain tuh, kayak benda kecil pakai ko ya kan, itu ada di halaman 169 tuh kalau kalian mau lihat kata bantu bilangannya. Nah itu semuanya lebih lengkap lagi tuh di situ dibanding yang tadi kita pelajarin di bab 11. Kalau binatang kayak ikan, kucing, serangga yang kecil-kecil, nah itu pakainya hiki atau biki, tergantung sama jumlahnya tuh. Kayak tadi kan ada 4 ekor kucing, makanya pakainya hiki tuh. Yon hiki imas, nekoga yon hiki imas, seperti itu. Untuk kalau lantai bangunan, nah pakainya kai ya kan, ikai, nikai, lantai berapa, seperti itu. Kalau bendanya kayak pensil kayak gini, pensil yang bendanya kurus dan panjang kayak botol, atau pisang juga kan, pisang kan sebenarnya kan ini ya, apa kan termasuk benda gitu ya. Tapi bendanya tuh ada karakteristik, dia panjang gitu, lurus gitu kan. Nah, berarti dia pakai hong. Atau kalau 1 atau 8 pakainya ipong, hapong. Nah, seperti itu. Itu perlu dipelajari juga gitu ya. Kalau buku, nah khusus buku tuh tadi kan beda sama kertas tadi dia. Kalau kertas atau baju pakai mai, kalau buku dia pakai satsu gitu kan. Berarti halaman jatuhnya nih. Ini khusus untuk buku catatan, buku Mina kita nih, buku Mina. Berarti ini ada berapa halaman? Ada 170 halaman, berarti Hyakuju Hyaku Nanaju Satsu, berarti 170 halaman, seperti itu. Kayak gitu. Oke. Kemudian ini juga sama nih. Ya pokoknya untuk menyatakan tindakan sejumlah tertentu gitu ya. Objeknya apa gitu kan? Objeknya berarti kata bendanya kan maksudnya di situ. Misalkan empang atau ciketo ya kan, nani o, terus jumlah dan satuannya jangan lupa, jumlahnya berapa, satuannya apa, ditambah kata kerja. Kalau kata kerja berarti kalau nonton mimas gitu kan, atau mungkin itu di situ pakainya tabemashita, makan 2 buah roti, pang o futatsu tabemashita gitu kan, udah makan 2 buah roti, tabemashita bentuk lampau tuh berarti. Kemudian kalau nanyain kuantitas, nah tadi udah belajar tentang ikutsu tadi kan, ada bisa ikutsu ya kan. Kalau ikutsu itu biasanya untuk benda ya kan, ada berapa buah sandwich, ada berapa buah apel, ada sushi berapa makan, udah berapa banyak sushi, pakai ikutsu gitu. Contohnya terus kalau pakai naning gitu kan, nah ini biasanya kalau ning berarti nanya orang ya kan, satuan hitungnya apa, tergantung apa yang dihitung, apakah orang kah ataukah kucing kah ya kan. Nah ini beda-beda satuan hitungnya nanti, tapi polanya akan tetap sama. Subjeknya apa, subjeknya wa nani gitu kan, nani, terus satuan hitung arimaska atau imaska, tergantung apakah makhluk hidup berupa manusia dan hewan atau benda. Nah kalau benda tetap pakai arimas, kalau imas berarti manusia atau hewan, seperti itu. Sama nanyain kuantitas juga, berarti pakai donogurai, donokurai, sama aja, doregurai. Kalau donogurai berarti berapa lama gitu kan, tergantung nih, bisa nanya waktu, nanya jumlah, nanya frekuensi gitu kan. Donogurai benkyou shimashitaka gitu kan, Nihongo donogurai benkyou shimashitaka, udah berapa lama tuh belajar bahasa Jepang ya kan. Dijawabnya ya itulah macam-macam, misalkan
Gokagetsu Benkyou Shimashita, udah 5 bulan gitu kan. Atau udah berapa lama ada di Jepang, Nihon ni dono gurai imashitaka, seperti itu. Jadi gurai itu bisa diartikan kurang lebih, atau sekitar, atau kira-kira, seperti itu. Sudah berapa bulan kamu belajar bahasa Jepang? Dono gurai nihongo benkyou shimashita ka? Nah, seperti itu. Dono gurai, seperti itu. Kemudian dijawabnya, misalkan udah 1 bulan, ikagetsu gurai. Nah, gurainya dipakai setelah satuannya apa nih, bulan gitu kan. Ikagetsu gurai benkyou shimashita, seperti itu. Terus kemudian juga tadi ada kakarimas. Kakarimas tadi kita belajar kotobanya. Kakarimas itu untuk memakan gitu kan, tadi itu di bab 11 tadi, memakan atau apa tadi, memerlukan waktu berapa lama gitu kan, atau berapa banyak uang yang dibutuhkan gitu, kakarimas. Nah, itu seperti itu. Jakarta Kara, Bandung Made, dono gurai kakarimas ka, gitu kan, seperti itu. Atau kalau dari Jakarta ke Narita berapa lama, ya, berarti biasanya 7 jam gitu, seperti itu. Dono gurai kakarimas ka, gitu kan. Gitu. Oke, lanjut. Selain itu ada jangka waktu pakai partikel ni, gitu kan. Kemudian jumlah atau frekuensinya kai. Ya ini satuan hitung untuk frekuensi nih, kai nih kan. Seperti itu. Sama kata kerjanya gitu. Isukang ni sankai sakao shimasu, dalam seminggu main bola 3 kali gitu. Atau kita belajar bahasa Jepang, dalam seminggu berapa kali? 3 kali juga ya. Isukang ni sankai nihongo benkyou shimasu, seperti itu. Dalam seminggu belajar bahasa Jepang 3 kali. Kemudian ada dake, tadi juga kita belajar dake ya kan, itu artinya hanya atau berapa nani saja gitu kan, berapa kali aja gitu maksudnya itu dake itu. Kayak misalkan kalau di rumah, kuruma dake arimas, hanya ada mobil gitu kan, atau hanya saya yang pergi, watashi dake ikimas gitu, seperti itu. Jadi langsung dia biasanya nempel sama kata benda kalau dake, seperti itu. Atau kata keterangan bilangan gitu, jadi nggak ada partikelnya lagi tuh, sebelum dan sesudahnya biasanya gitu. Misalkan di kelas hanya ada 3 orang kita sekarang, kyoshitsu ni sanin dake imas, seperti itu. Atau mungkin hanya ada setiap hari cuma 1,5 jam belajar bahasa Jepang gitu kan, mainichi 1 jikan hang dake nihongo benkyou shimasu, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu minasan? Saya mau tanya. Ya. Kalau di buku ini ada yang pertanyaan tuh dono kurai. Bedanya sama gurai apa? Sama aja, dono gurai, dono kurai. Sama. Nggak ada bedanya ya. Arigato sendiri. Iya, nggak ada bentuk lisan atau tulisan, nggak ada bedanya. Emang ya penyebutannya kayak gitu, orang Jepang bisa dono gurai, bisa dono kurai, seperti itu ya. Ya, dua-duanya benar kok. Mau pakai yang mana aja sama gitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke ininya ya, friendship bab 11. Boleh deh dibaca yang ini
Nomor 2 langsung, Elisa-san. Reibung. Hachijueng no kite o gomai to hagaki o 2枚 kudasai. Hai. Zenbu de 200 yen desu. Artinya? Ya, oke. Kalau kite itu adalah perangko gitu ya. Tapi perangko 80 sen, 80 yen. terus 5 lembar kado kite. Jadi dari belakang biasain selalu tolong 2 lembar hagaki. Hagaki itu tadi kartu pos ya. Hagaki. Kartu pos. Tolong 2 lembar kartu pos dan 5 lembar perangko 80 yen. Nah, seperti itu. Hai. Ya. Semuanya 500 yen. Hai, seperti itu. Semuanya 500 yen. Oke. Lanjut. Yang nomor 4, Dina-san. Yodai wa nanin desu ka? 4 nin desu. Ane ga 2 to ani ga 2 imasu. Hai. Artinya? Nanin berapa saudara? Ada berapa saudara? Ada berapa saudara? Ada 1 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Oke. Ada 4 orang. Jadi maksudnya 4 bersaudara gitu ya. Ada 4 bersaudara, ya kan? Kemudian ada 1 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan, seperti itu. Oke. Jadi dari belakang banget ya gitu ya. Enggak sebelum titik, tetap gitu kan. Per titik terjemahinnya. Ini kan titiknya beda, ini titik, ini titik baru gitu ya. Jadi yang di sini terjemahin dulu 4 bersaudara gitu. Biar natural maksudnya. Oke. Lanjut yang nomor 6, Elisa-san. Tanaka-san wa dono kurai suppai go benkyou shimashita ka? 3 kai getsu benkyou shimashita. 3 kai getsu dake desu ka? Jouzu desu ne. Tanaka-san belajar bahasa Spanyol berapa kali? Belajar 3 kali seminggu. Bukan. Donokurai di situ maksudnya adalah sudah berapa lama. Nah, seperti itu, donokurai. Itu kira-kira udah berapa lama belajar bahasa Spanyolnya. Nah, seperti itu maksudnya. Gitu. Jadi sudah 3 minggu. Itu
kanji bulan itu, sankagetsu. Oh, Ya. sudah 3 bulan. Jadi kalau untuk menunjukkan frekuensi bulan pakainya itu ya, nani-nani kagetsu seperti itu. Jadi ada bedanya nih. Kalau kalian kan udah sempat belajar bulan gitu ya. Misalkan kalau Ichigatsu gitu kan. Ichigatsu berarti bulan Januari gitu ya. Nigatsu berarti bulan Februari gitu ya. Nah, kalau seperti ini ya kan, misalkan Ikagetsu gitu ya. Nah, seperti ini. Biasanya antara pakai yang K itu atau yang K-nya begini nih, ya kan, tergantung deh. Tapi saya begini aja deh. Ikagetsu. Ini artinya adalah 1 bulan. 1 bulan biasanya untuk frekuensi belajar kah, atau frekuensi yang apa gitu ya, macam-macam deh. Untuk menunjukin bahwa itu, oh ini adalah jangka waktunya, periodenya sudah sekian lama gitu kan, 1 bulan, atau di sini 3 bulan. Tapi bacanya gatsu, harusnya biasanya bacanya gatsu, jadinya bacanya getsu gitu. Jadi tapi ini dibacanya jadi ikagetsu gitu ya, seperti itu. Atau kalau di sini sankagetsu gitu kan, sankagetsu, 3 bulan. Sudah 3 bulan dia belajar bahasa Spanyol gitu, maksudnya seperti itu ya. Oke, jadi ada perbedaannya nih, jangan ketukar. Sama-sama bulan gitu maksudnya, tapi yang satu untuk bulan Januari sampai Desember yang normal gatsunya, tapi kalau satu lagi dibacanya getsu, ditambahin K di sininya. K apa depannya gitu, tergantung bulannya gitu kan. Rokkagetsu. Jadi kalau 6 harusnya kan roku, bukan rokukagetsu ya, tapi rokkagetsu, 6 bulan. Nah, gitu. Jadi kadang ada ininya, ada yang dilebur gitu, seperti itu. Rokkagetsu, 6 bulan. Oke. Nomor 7 Dina-san. Osaka kara Tokyo made Shinkansen de dono kurai kakarimasu ka? 2 時間半 kakarimasu. Dari Osaka ke Tokyo memerlukan waktu berapa lama? Naik Shinkansen 2 jam setengah, memerlukan waktu 2 jam setengah. Hai, oke. Oke, kita listening dulu. CD 39. Daiji.11課会話。これお願いします。いい天気ですね。お出かけですか？ええ、ちょっと郵便局まで。そうですか。いってらっしゃい。行ってきます。これ、オーストラリアまでお願いします。はい。船便ですか？航空便ですか？航空便はいくらですか？ 7600円です。船便は3450円です。どのくらいかかりますか？航空便で7日、船便で2ヶ月ぐらいです。じゃあ、船便でお願いします。
第11課、会話。これ、お願いします。いい天気ですね。お出かけですか？ええ、ちょっと郵便局まで。そうですか。いってらっしゃい。行ってきます。これ、オーストラリアまでお願いします。はい。船便ですか？航空便ですか？航空便はいくらですか？ 7600円です。船便は3450円です。どのくらいかかりますか？航空便で7日、船便で2ヶ月ぐらいです。じゃあ、船便でお願いします。Hai. Oke, jadi ini percakapan antara ini ya, si siapa nih orang aslinya, Wang Sang, ya kan? Dia pamit pergi dari apatonya tuh, kemudian ke kantor pos ya kalau nggak salah tadi. Oke, kemudian dia nanya mau ngirim paket nih dia kan ke Australia. Dia bilang pakai pesawat atau kapal laut gitu kan. Kalau kayak pesawat lebih mahal, lebih cepat, tapi kapal laut lebih murah tapi lebih lama, ya kan? Seperti itu. Oke, boleh di iniin. Yang ini Elise nih. Yang Wangnya Dina. Nanti di bawah Yubin Kyokuinnya Dina Elise lagi. I tenki desu ne. Odekake desu ka? ちょっと郵便局まで。そうですか。いってらっしゃい。いただきます。これ、オーストラリアまでお願いします。はい。船便ですか？航空便ですか？航空便はいくらですか？7600円です。船便は3450円です。どのくらいかかりますか？航空便で、7日、船便で2ヶ月ぐらいです。じゃあ、船便でお願いします。Hai. Oke. Kita masuk Renshu. Yang di halaman 9 peji nomor 1. Jadi ini latihan untuk nyebutin kata benda dulu ya, berarti nanti kata benda, nanti buat yang lain-lain gitu kan, mesin dan lain-lain seperti itu. Oke, yang nomor 1 langsung Elisa-san. 椅子がいくつありますか？一つあります。Hai, tuh. Kemudian yang nomor 3 Dina-san. カバンがいくつありますか？2つあります。Hai. Oke. Lanjut. Kemudian itu karena su semua kalau yang tadi. Jadi 2 aja cukup. Kemudian yang nomor 2. Jadi sekarang pakai dai atau mai, tergantung apakah helai ya kan, atau mungkin mesin seperti itu ya. Oke, kalau nomor 2
Elisa-san? Komputer Sandai Arimas. Dibaca Ya, boleh. komputer ga Nandai Arimas ka? Sandai Arimas. Hai. Kemudian nomor 3 Dina-san. Foto ga nanmai arimasu ka? Nimai arimasu. Hai. Kemudian yang nomor 3 ini adalah tetap masih ini ya. Bedanya sekarang pakai kata kerja nih, gitu. Perbedaannya. Oke, kalau nomor 1 hagaki. Nah, ini hagaki, kartu pos gitu ya. Hagakio nanmai kaimashita ka? Beli berapa banyak tuh kartu posnya? Oh, ini hitung dulu 1 2 3 4 5. Oh, berarti 10 mai kaimashita. Beli 10 gitu kan. Nah, tapi ini nanti tergantung nih, beda-beda kata kerjanya apa. Ini diubah berarti nih. Nggak akan selalu sama. Ini juga berubah, ya kan? Oke, yang nomor 1 Elisa-san. Shashin o lembar nanmai torimashita ka? Hai. 5 mai torimashita. Hai. Nomor 2 Dina-san. Chitensa ya itu sensei. Iya, betul. Chitensa o nandai kaimasu ka? Nidai kaimasu. Hai. Oke. Lanjut, kemudian oke. Boleh nomor 4 ini untuk orang nih sekarang. Gitu ya. Berarti pakai ning. Nani ning. Gitu ya. Onano hito apa? Onano hito Elisa? Artinya? Perempuan. Hai, oke. Onano hito berarti maksudnya wanita gitu ya, perempuan dewasa gitu maksudnya. Oke. Kalau onano kok berarti anak perempuan gitu kan, maksudnya seperti itu. Anak kecil, anak perempuan gitu. Jadi kalau kok berarti pasti anak-anak, kodomo gitu kan. Nah, koknya itu dari anak-anak. Kalau hito berarti udah gede gitu, udah dewasa. Seperti itu bedanya ya. Biar sekalian kalian dikit-dikit belajar kanjinya juga biar cepet menghafal kotobanya juga. Seperti itu. Terus kalau otoko berarti pria. Ya kan, otoko ini. Nah, bisa otoko no hito berarti pria dewasa. Tapi kalau otoko no ko berarti anak laki-laki gitu kan, seperti itu. Oke. Nomor 1 Dina-san. Otoko no hito ga nanin imasu ka? 9 人います。 Hai. Kemudian nomor 3 Elisa-san. 3. Onanoko ga nanin imasu ka? Hitori imasu. Hai. Oke, kemudian lanjut. Selanjutnya adalah yang nomor 5. Ikagetsu. Ya kan, ikagetsu berarti frekuensi nih. Berarti semuanya latihan frekuensi nih. Ini semua nih.
Oke. Frekuensi. Kemudian eigao mimas. Nah, ini ada aktivitas tertentu nih, tergantung deh. Gitu kan, misalnya jadi contohnya ikagetsu ni, dalam 1 bulan nankai eigao mimas ka? Ikai mimas gitu. Oh, ternyata dalam ditanya tuh berapa kali kamu nonton film dalam 1 bulan? Hanya 1 kali gitu. Nonton bioskop 1 kali, seperti itu. Oke ya. Lanjut, kemudian kalau nomor 1 gimana? Dinasa. Ichi nichi ni kanojo. Ichi nichi ni nankai kanojo ni denwa o kakemasu ka? 2 回 kakemasu. Hai, betul. Nikai kakemas. Seperti itu. Lanjut, 2, Elisa-san. 1週間に何回日本語を習いますか？ 3 回習います。 Hai. Nomor 3, Dina-san. 1ヶ月に何回東京へ行きますか？ 1 回行きます。 Hai. Kemudian yang 6, kaisha o yasumimashita. Kemudian jawabannya adalah yoka. Nah, yoka 4 hari berarti kan gitu. Yoka. Terus ditanya, nanichi kaisha o yasumimashita ka? Gitu kan. Yoka yasumimashita. Gitu kan. Nanichi. Biasanya gitu, nanichi berarti hari apa gitu kan. Berarti kaisha o yasumimashita ka? Yoka yasumimashita gitu, hari keempat gitu, seperti ini. Ini maksudnya hari keempat ya. Bisa tanggal 4, bisa hari 4 gitu kan. Seperti itu. Oke. Kemudian yang nomor 2, Elisa-san. Ryoko shimashita. 1週間旅行しましたか？ 2週間旅行しました。 Hai. Gitu. Berapa lama ininya? Jalan-jalannya. Oh, 2 minggu jalan-jalannya. Seperti itu. Kemudian yang 4, Dina-san. Nan pun yasumimasu ka? 10分だけ休みます。 10 分だけ休みました。 Oke. Lanjut. Oke. Kemudian ini imamade nihongo benkyou shimashita. Nah, kemudian sankagetsu. Nah, dijawab sankagetsu nih. Jadi dalam kurung jawabannya. Terus jawab, bikin pertanyaan dulu, imamade dono kurai. Nah, sekarang pakai dono kurai untuk latihan dono kurai. Imamade dono kurai nihongo benkyou shimashita ka? Nah, sankagetsu benkyou shimashita. Nah, kira-kira udah 3 bulan belajarnya gitu. Seperti itu. Oke, kemudian kalau nomor 2 gimana, Elisa-san? 今までどのくらい中国語を習いましたか？ 1年くらい習いました。
Hai. Oke. Kemudian yang nomor 3, Dina-san. Iru dono kurai yasumimasu ka? Yonjugo pun yasumimasu. Tak. Hai. Oke. Oke, kita listening. Empat puluh.第11課Oke, sekarang kita CD 40 dulu ya, biasa. Kayak kalian menjawab pertanyaan yang dipertanyain apa, kalian jawab itu. Seperti itu di buku ya. Oke, kita mulai ya. CD 40. 問題1番1、家族は何人ですか Oke. Jawabannya gimana? Sanin desu. Kazuku wa nanin desu ka gitu kan. Ada keluarga kamu berapa orang? Nah, itu seperti itu ya. Oke. Lanjut 2. Ini coba ini ya, apa? Saya nggak berhenti dari 2 sampai 5. Saya lanjutin terus non-stop gitu ya. Tapi saya ulang 2 kali gitu kan. 2 3 4 5 gitu kan. Sampai kelar dulu, terus dia akan rewind lagi ke 2 lagi gitu ya, seperti itu ya. Oke. Jadi nggak saya berhentiin satu-satu kayak tadi nih, oke?2、あなたのうちに部屋がいくつありますか3、あなたの国から日本まで飛行機で何時間かかりますか4、今までどのくらい日本語を勉強しましたか5、1ヶ月に何回ぐらい映画を見ますか第11課問題1番1、家族は何人ですか2、あなたのうちに部屋がいくつありますか3、あなたの国から日本まで飛行機で何時間かかりますか4、今までどのくらい日本語を勉強しましたか5、1ヶ月に何回ぐらい映画を見ますか Oke. Dapat? 2 sampai 5? Enggak semua sensei. 2, 3 sama 5 belum dapat sensei. 2, 3 sama 5 belum dapat. Oke. Iya. 2, 3 sama 5. Oke. Berarti belum terbiasa ya kalau langsung cepat begitu ya. Oke, 2 dulu deh. Ah? 2、あなたのうちに部屋がいくつありますか Mm-mm.
Apa? Nomor 2 pertanyaannya? Anata no uchi ni kea ga itsugari. Di situ nyata kurang kedengaran sensei. Itsugari. Jadi dia nanya apa nih kalau nanya begini nih? Ruangan di rumah ada berapa? Ya, betul. Di rumah kamu ruangannya ada berapa banyak gitu kan? Ada berapa gitu. Jawabnya? Mitsuga arimasu. Lanjut 3 ya berarti. 3 tadi belum dapat kan? 3、あなたの国から日本まで飛行機で何時間かかりますか？ Oke, pertanyaannya apa? Anata no kuni kara nihon made. Udah. Gak dengar sih. Elise dapat? Sama sensei, sampai Nihon Made. Oke. Ikutsu arimasu ka? 3、あなたの国から日本まで飛行機で何時間かかりますか？ Dapat? Hikoki nanjikan kakarimasu ka? Hikouki de nanjikan kakarimasu ka. Nah, seperti itu. Oke, jawabannya? Hikouki pesawat terbang. Dari negara kamu sampai di Jepang tuh dengan pesawat terbang membutuhkan waktu berapa lama? Nah, seperti itu. Membutuhkan waktu berapa jam? Berapa jam, Dina? Angkatnya dari Jakarta kan? Soekarno-Hatta. Baik, sensei. Turunnya di? Di Fukuoka. Oke. Berapa lama? Pesawatnya direct atau transit? Oh, transit. Iya. Paling sekitar 8 jam ya, sensei. Oke, ya seperti itu ya. 7 jam biasanya. Kalau direct 7 jam. pakai JAL atau ANA, kayaknya JAL sih biasanya ya kalau dari Indo. 7 jam biasanya direct gitu, nggak berhenti. Nggak tahu sih, saya nggak pernah ke Fukuoka ya, jadi nggak tahu sih. Seperti itu. Kalau ke Narita atau Haneda 7 jam, seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 4 kan udah pada tahu ya, dapat. Berarti apa jawabannya 4? Imamade donokurai nihongo benkyou shimasu ka? Jawabannya? Dijawab gimana? Berapa kali? 3. Ni kagetsu. 2 bulan. Kagetsu benkyou shimasu. Kagetsu? Nihongo benkyou shimasu. Nihongo benkyou shimasu. Oke.
2 bulan, ya kan? Oke. Sebenarnya yang dibutuhkan tuh adalah bagaimana kalian meresponnya sih sebenarnya. Nggak cuman bisa dengerin doang, gitu kan? Kalau kalian nanti bisa dengerin tapi kalian bingung kasih jawabannya, nah berarti nggak lulus juga nih di listening yang ini, seperti itu kan? Oke, nomor 5 berarti. Nomor 5, Dina dapat nggak Dina? Nomor 5 tadi. Belum dapat nanti. Oke, kita ulang lagi 5.4、今までどのくらい日本語を勉強しましたか？ 5、1ヶ月に何回ぐらい映画を見ますか？ Gimana? Dapat? Kurang jelas. Oke, kurang jelas. Lagi. Taka? 5、 1ヶ月に何回ぐらい映画を見ますか？ 5、 1ヶ月に何回ぐらい映画を見ますか？ 5、 1ヶ月に何回ぐらい映画を見ますか？ Gimana jadinya? 1ヶ月に何回ぐらい映画を読みますか? Eigao mimaska. Oh, Ya dijawab. Yang dibutuhin jawabannya justru. Responnya apa? berapa kali? Berapa Dua. kali? 2 kali. Ya. Nihongo de. 2ヶ月。に映画を見ます。 Yang ditanya apa tadi? Oh, 何回? Ya, nankai yang ditanya. Jadi 2回. Hai. Nikai Egao Mimasta gitu ya. Egao Mimasta. Mimas aja lah. Karena dia nanya cuman berarti nanya rutinitas kan sebenarnya. Dalam 1 bulan kamu nonton film berapa kali? Nikai Gurai lah. Nikai Egao Mimas gitu kan. Oke, lanjut listening yang bawah yang memilih gambar. CD 41. 2番。1、兄弟がいますか？ええ、妹が1人います。学生です。2、いらっしゃいませ。コーヒーを2つとアイスクリームを1つお願いします。かしこまりました。2番。1、兄弟がいますか？ええ、妹が1人います。学生です。2、いらっしゃいませ。コーヒーを2つとアイスクリームを1つお願いします。かしこまりました。2番。1、兄弟がいますか？ええ、妹が1人います。学生です。2、いらっしゃいませ。コーヒーを2つとアイスクリームを1つお願いします。かしこまりました。Oke, udah 3 kali. Nomor 1, Elise jawabannya apa? 1. Nomor 1 3 Sensei. Nomor 1 3. Ini Elise. Oke, kalau Dina?
Yang nomor 2. Nah, Dina 2, oke. Kemudian yang nomor 2. Elise? 2. Elise 2. Dina? 2. Oke. 2 juga. Oke. Jadi mungkin ngeliatnya ini ya, Elisa ya. Cewek gitu kan, Imoto. Iya, Sensei. Tapi jangan lupa yang ditanya kan tadi si cowok kan yang ditanya nih. Nah, ini juga cewek nih, jangan salah. Rambutnya begini ya. Kirain itu cowok, Sensei. Iya, makanya. Emang agak kecelek juga sih kalau nggak teliti ya. Jadi ini yang ini juga cewek juga nih sebenarnya kan. Karena tadi si cewek nanya, ada berapa saudara di rumah gitu kan. Saya punya adik perempuan Imoto gitu kan. Gitu. Jangan lupa si ininya kan termasuk juga si cowok, ya kan? Gitu, di dalam keluarga. Kalau kayak gini kan artinya kan suami, istri. Nah, cuma sendirian, anak tunggal berarti ini si cewek gitu, nggak ada cowoknya. Ya, jadi yang tepat emang 2 ini, gitu ya. Ya memang ini mungkin kecelek gambar kali ya. Karena rambutnya begini doang, nguir-nguir begini. Oke, yang nomor 2 dua-duanya benar ya. Oke. Nomor 2. Kopinya Futatsu, ice creamnya Hitotsu. Oke. Lanjut CD 42. Marubatsu berarti ini.3番、1、80円の切手を10枚と50円の切手を10枚ください。はい。全部で1300円です。はい。どうもありがとうございました。女の人は切手を20枚買いました。2、この手紙、エアメールでお願いします。はい。インドですね。90円です。どのくらいかかりますか？8日ぐらいです。手紙はインドまでエアメールで4日かかります。3、どこで日本語を勉強しましたか？国で日本人の先生に習いました。毎日勉強しましたか？いいえ、水曜日と土曜日に勉強しました。国で1週間に1回日本語を勉強しました。3番、1、80円の切手を10枚と50円の切手を10枚ください。はい。全部で1300円です。はい。どうもありがとうございました。女の人は切手を20枚買いました。2、この手紙、エアメールでお願いします。はい。インドですね。90円です。どのくらいかかりますか？8日ぐらいです。手紙はインドまでエアメールで4日かかります。3、どこで日本語を勉強しましたか？国で日本人の先生に習いました。毎日勉強しましたか？いいえ、水曜日と土曜日に勉強しました。国で1週間に1回日本語を勉強しました。3番、1、80円の切手を10枚と50円の切手を10枚ください。はい。全部で1300円です。はい。どうもありがとうございました。女の人は切手を20枚買いました。2、この手紙、エアメールでお願いします。はい。インドですね。90円です。どのくらいかかりますか？8日ぐらいです。手紙はインドまでエアメールで4日かかります。3、どこで日本語を勉強しましたか？国で日本人の先生に習いました。毎日勉強しましたか？いいえ、水曜日と土曜日に勉強しました。
国で1週間に1回日本語を勉強しました。Oke, udah 3 kali tuh. Gimana? Nomor 1, Elisa-san? Maru. Heeh. Dina? Belum dapat sensei. Oke, Dina belum dapat. Kalau 2, Elisa? Batsu. Heeh. Dina? Maru. Maru. Kemudian? Maru. 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 Oke. Jadi oke. Sekali lagi saya ulang tapi saya berhenti-berhentiin gitu ya per kalimat. San ban, 1、80円の切手を10枚と50円の切手を10枚ください。Hai. Jadi ini persis sama kayak yang di kalimat nomor 2 di Bunkei dia depan sebenarnya. Gitu kan. Kalau kalian bingung nih. Gitu kan. Bingung. Itu mirip kayak yang tadi tuh. Ya kan? Kalian baca deh. Kalian balik ke nomor halaman 90. Halaman 90 buku Mina kalian yang bahasa Jepang. Nah, lihat tuh di situ. Nah, sekarang kita dengerin lagi. Persis. San ban, 1、80円の切手を10枚と50円の切手を10枚ください。はい。 Tapi jumlahnya yang berbeda sekarang. Gitu kan. Jumlahnya yang mainnya tuh beda. Gitu kan. Yang mainnya dua-duanya tuh beda. Tapi semuanya hampir sama. Ya kan. Hachiju eng no kiteo nani-nani mai to nani-nani apa? Hagakio nani-nani mai kudasai. Nah, yang diuji memang jumlah mainnya tuh. Yang akan ditanyain jumlah mainnya. Benar atau salahnya soalnya. Kayak gitu. Jadi coba kalian fokus di situnya deh. Mainnya berapa sih sebenarnya? Si cewek minta berapa mai gitu. San ban, 1、80円の切手を10枚と50円の切手を10枚ください。はい。全部で Oke, dapat nggak? Fokus di jumlah mainnya aja. Dina dapat nggak? Bingung sensei. Kedengaran jumainya aja sensei. Iya, Ada kayak kecepatan. Berarti jumainya oke. Jadi halaman 90 tuh di buku Mina kalian yang bahasa Jepang itu mirip persis sama. Kalian baca yang nomor 2 dulu deh. Ya kan? Yang tadi kita udah bahas tuh. Udah dibuka buku bahasa Jepangnya? Udah sensei. Udah sensei. Halaman 90. Yang nomor 2, Reibung. Nah, itu tinggal yang ininya apa? Mainnya doang tuh. Fokus di mainnya. Sisanya tuh sama. 3番、 1、80円の切手を10枚と50円の切手を10枚ください。はい。全部で1300円です。はい。Udah dapat? Dina? Jumlah lembarnya. Dengarnya cuman Jumai. Jumainya dia nyebutin 1 kali 2 kali.
2 kali Jumai. 2 kali dia nyebutin. Jadi dia beli kite Jumai, dia beli Hagaki Jumai juga. Nah, pernyataannya nanti si cewek belinya berapa mai. Nah, itu pernyataannya itu. どうもありがとうございました。女の人は切手を20枚買いました。 Dapat Dina pernyataannya? Dapat. Oke. Maru Batsu? Yang Batsu. Jawabannya Maru ini. Bener. Nijumai. Iya, Nijumai. Pernyataannya Nijumai Oh soalnya. iya. Nah, memang di nomor 2 tadi kan dia masing-masing 10, maksudnya 10 lembar Jumai. Tapi kan secara total jadinya kan 20 kan, gitu kan. 20 mai, gitu kan. Benar, baru berarti ini. Kayak gitu ya. Oke, jadi mungkin nah inilah gunanya listening nih, gitu kan. Karena kalian kayak membaca aja tuh belum cukup gitu menurut saya. Kayak kite ya kan, tadi kan benar-benar kalian bilang nggak dapet terutama Dina gitu, nggak dapet tuh, padahal kite gitu segala macam tuh. Nah, ketika di pronunciationin mungkin jadi sulit buat kita gitu kan, karena memang kita belum pernah dengar kosakata itu gitu ya. Itu gunanya listening di situ. Oke, lanjut 2. Yang 2 kan nanti ada Elise Batsu, ini Maru. Nah, coba kita analisa. 2、この手紙、エアメールでお願いします。はい。Kono Tegami, dia mau ngirim surat katanya, gitu kan? インドですね。90円です。 Ke India katanya. Kyuju eng des gitu. Berapa? 90 yen. どのくらいかかりますか？ 8日ぐらいです。 Ini memang agak ambigu nih, gitu. Jadi jawabannya gimana? Si cowok bilang apa tadi? Butuh berapa lama sampai ke India ngirim paketnya? 4日ぐらい。 Ini bisa emang apa? Bisa salah sih memang nih, antara yoka apa yoka gitu kan. Yoka atau yoka, karena beda kan jadinya.はい。インドですね。90円です。 どのくらいかかりますか？ 8日ぐらいです。 Yoka ya, berarti yoka. Yoka berapa? Halo? 8日。 4. 4. Yoka 8. Oh, 8日。 Memang ya ini mesti dilatih sih antara yoka atau yoka. Nah, ini emang tipis banget bedanya, emang sengaja ini listeningnya itu begitu, antara 4 dan 8 hari gitu maksudnya ya, seperti itu. Yoka sama yoka gitu kan. Yang 1 K-nya double soalnya, yang 4 K-nya double, yang 8 panjangin O-nya, yoka gitu.
Oke, tinggal pernyataannya nih. Jadi si cowok bilang tadi 8 hari pokoknya ya, seperti itu. Yoka gitu. Tegami wa Indo made air mail de 4日かかります。手紙はインドまでエアメールで4日かかります。Gimana si cewek bilang? 4日かかります。 4日。 8 apa 4? Kayaknya 4. 4 ya. Dia bilang 4. Gitu. Si cewek itu, Yoka. Jadi ada double K di situ. Ya itu memang apa sih? Emang tipis banget. Ya memang tipis banget. Saya juga ini kalau dihadapkan seperti itu kadang mungkin bisa salah juga kalau di dunia nyatanya ya. Ini karena udah dilatih berkali-kali jadinya ya udah karena udah sering gitu kan. Jadi saya tahu jawabannya. Tapi kalau kenyataannya mungkin bisa juga saya bisa salah juga gitu kan. Kalau maksudnya di real kehidupannya bisa salah persepsi gitu. Ini ngomong Yoka apa Yoka gitu kan. Seperti itu. Karena memang tipis gitu bedanya. Seperti itu. Oke, lanjut yang nomor 3. Dua-duanya Maru nih, oke. 3. どこで日本語を勉強しましたか？国で日本人の先生に習いました。毎日勉強しましたか？いいえ、水曜日と土曜日に勉強しました。 Oke, udah dari situ aja udah cukup tuh sebenarnya. Suyobi to doyobi. Ya udah. Berarti seminggu dia cuma belajar bahasa Jepangnya 2 kali. Ya udah Maru. Kayak gitu. Benar deh. Oke. Oke, lanjut. Ini nyebutin bilangan aja berarti nih. 1 sampai 4. Kalau 1 apa Risa? Langsung jawabannya aja. Kodomo. Futatsu. Futatsu. Ya. Kemudian 2, Dina. 2四台。 Hai. 3, Elisa. 10枚。 Hai. 4, Dina. 6つ。 Hai. 6つ。 Sensei yang kodomo, futatsu apa futari? Futari yang benar. Oh iya, futari. Nah, ya. Karena kalau futatsu untuk apa? Berbuah. Benda. Ya, untuk benda. Nanti ini pakai nin. Kayak gini, futari. Sengaja saya kira Dina nggak mau koreksi nih. Jangan-jangan dia salah juga nih, saya bilang dalam hati. Oke, lanjut. Oke. Nomor 1 udah saya isi. Oke. Nomor 2 isinya apa nih? Elisa Sang. Tuh, udah saya kasih kanjinya deh. Kalau bisa kebaca kanjinya tinggal baca tuh. Mainichi nani hatarakimasu ka. Nah, lihat tuh jawabannya apa? Nan gurai? Tarakimasu.
Nankai. Lihat jawabannya aja sih di sini. Nih. Oh. Nanji. Nanjikang. Nanjikang. Iya, jawabannya nanjikang. Ini kanji jikang, kanji waktu nih. Mainichi nanjikang hatarakimasu ka? Hachijikang hatarakimasu gitu. Setiap hari kerja berapa jam? Gitu. Dia nanya seperti itu. Kerjanya berapa jam setiap hari? Kerjanya 8 jam gitu kan. Jikang. Nah, seperti ini kanjinya. Oke, nomor 3 Dina. Nanmai. Oke, nanmai. Kippu wo nanmai kaimasu ka? Nimai kaimasu. Oke, sisanya 4 nandai. Untuk nyebutin jitensha. Jitensha itu walaupun kita kayuh ya, tapi dia tetap disebutnya dai ya. Gitu kan, mesin gitu maksudnya. Karena memang kan ya apa namanya? Ada roda penggerak segala macem gitu-gitu ya. Jadi kan itu kayak maksudnya walaupun kita kita kayuh gitu sepeda, tapi itu tetap masuknya dai, sebuah kendaraan mesin gitu ya dianggapnya gitu kan, karena ada proses yang harus dijalanin gitu seperti itu. Oke. Sensei, kalau yang nomor 2, kalau misalkan dijawab dono kurai gitu bisa nggak Sensei? Mainichi donokurai hatarakimasu ka? Gitu. Iya, Sensei, Setiap kan hari berapa lama? Kerja berapa lama setiap hari? Kira-kira. Biasanya kalau kerja kira-kira atau udah pasti jamnya? Udah pasti. Nggak mungkin kamu kalau kerja dikira-kira kayaknya gitu. Maksud saya di sini bukan salah ya, tapi kurang tepat gitu penggunaannya gitu. Donogura itu digunakan untuk sesuatu yang kira-kira kayak sesuatu yang bisa aja kurang lebih lah ya gitu kan. Kita nggak tahu nih pastinya gitu kan, kadang bisa segitu kadang enggak. Tapi kalau kerja udah pasti kerja 8 jam gitu kan, atau 9 jam gitu kan, termasuk istirahat gitu kan, atau kalau ada lembur gitu kan. Jadi udah ada waktu-waktu yang fixnya gitu maksud saya, seperti itu gitu. Jadi mesti lihat juga konteksnya gitu kan, konteksnya apakah ini sebuah perkiraan gitu ya, ataukah udah pasti gitu kan. Kamu kan nggak mau kalau kerja dikira-kira, kayaknya kira-kira 8 jam deh gitu kan. Maksudnya 8 jam kalau kira-kira bisa kurang bisa lebih dong gitu kan, kayak gitu. Kalau kurang kan berarti perusahaannya rugi gitu, tapi kalau lebih kitanya yang rugi kan, harusnya dibayarnya sekian gitu kan, ternyata tetap dibayar 8 jam gitu kan nggak mau gitu kan. Seperti itu aja sih itu konteksnya. Oke. Ini setelah ini apa lagi sih? Oke, ini jadiin PR aja lah ya. Cuman sisa 2 kan? Nah, iya cuma sisa 2, ini dikit lah kalau gitu. Nah, ini PR aja nih, 6 dan 7 PR-nya. 6 dan 7 sama yang tadi dari itu. Yang ini. Nerjemahin. Pendek terjemahannya kan. Oke, dikit nih PR-nya nih, udah. Kalau yang nomor 6 ini ngisi partikel gitu. Partikelnya apakah digunakan partikel di sini atau enggak? Kalau enggak, tulis X saja. Gitu kan, seperti itu. Kayak ichijikang kakarimas kan nggak butuh partikel lagi kan dia. Nah, tulis X saja kalau nggak pakai partikel. Karena kadang ada yang nggak perlu partikel kan. Kalau pakai partikel ya pakai partikelnya apa, ni atau wa atau ga atau o, pakai silakan tulis seperti itu ya. Kemudian nomor 7 ini disuruh apa ya? Tanaka-san wa goshujin to kodomo ga futari imasu. Tanaka-san no kazoku wa zenbu de nannen desu ka? Oh. Jadi kalian jawab ini. Ini pertanyaan sesuai dari
pernyataan ini nih kira-kira semuanya Tanaka-san no kazoku wa semuanya berapa orang? Nah, berapa orang ya? Kalian tinggal hitung doang ini jadinya kan. Suami, istri, anaknya 2, ya udah hitung udah berapa. Tulis ini, misalkan cuma 3 arti yonin, sanin gitu kan. Seperti itu jawabannya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? 2 hari lagi Sabtu ya, bab 12. Ada pertanyaan dulu minasan sampai sini? Sebelum kita akhiri kelasnya. Belum ada, Sensei. 12. Dina, ada pertanyaan? Belum ada, Sensei. Oke. 12 itu apa ya? 12 tuh. Oh, 12 sudah mulai masuk kata sifat ya. Kata sifat. Karena nanti bab 14 nih. Kan ada saya ngajar juga kelas lain gitu ya, bab 14 mereka. Bab 14 tuh kesulitan karena udah masuk perubahan bentuk kata kerja gitu kan. Nah, kalau Dina mungkin nanti kesulitan nih karena baru pertama kali kan belajar bahasa Jepangnya gitu kan. Karena banyak dia perubahan kata kerjanya bentuk T sama bentuk kamus kebetulan kalau di sini bentuk T semua sih, bentuk mas, bentuk T. Nah, ini saya ngerasa bahwa bab 14 ini nggak bisa untuk satu pertemuan doang. Minimal 2. Gitu loh. Makanya nanti mungkin untuk bab 12 ini saya kasih PR-nya sekarang ya. Saya kasih PR-nya sekarang biar kita bab 12 ini mau saya gabung sama bab 13 gitu loh nanti. Saya bahas ya satu pertemuan. Karena bab 14 itu butuh cukup panjang waktunya gitu, untuk terutama untuk ngejelasin, kemudian kalian latihan sama di rensyuin itu kan latihannya. Berarti saya kasih PR-nya dari sekarang aja nih bab 12 gitu ya. PR-nya sih gak susah sih. Jadi untuk kata sifat na sama kata sifat i perubahannya gitu. Udah ada contohnya seperti ini, saya langsung kasih aja. Kata sifat, mana kata sifat? Oke. Nah, seperti ini. Ini kata sifat na. Kata sifat na itu kayak Shizuka, Genki, Kirei. Nah, itu kata sifat tuh, ya kan? Nah, ini kalian coba dulu. Kalian pakai kamus nggak apa-apa. Kalian buka kamus boleh. Atau sebenarnya sih kalau kata sifat na ini ya, polanya akan selalu sama. Kalian ikutin aja contohnya dulu seperti ini. Gitu kan. Jadi kalian tulis pakai ini boleh, diketik di PDF ini boleh. Kalian tulis tangan boleh juga, kalau rajin silakan aja gitu kan. Yang penting saya pengen kalian tuh tahu dulu kalau bentuk negatifnya untuk kata sifat nah itu mirip kata benda. Jadi cukup pakai ja arimaseng. Kalau kata lampaunya, pasnya cukup pakai nani desta. Kalau negatif lampau berarti ja arimaseng desta. Jadi mirip kata benda nih, seperti ini. Si kata sifat na gitu ya. Sedangkan kalau kata sifat i ya, kata sifat i dia i-nya berubah jadi ku. Nah, i-nya berubah jadi ku
kalau untuk negatif, ya kan. Tapi kalau untuk pas dia i-nya hilang diganti kata, nah, terus pakai des belakangnya, kata des, atau kalau ini negatif pakai kunai, seperti itu. Kalau negatify berarti kuna kata des. Nah ini udah ada contohnya gitu. Jadi kalian ngisinya tuh nggak bingung-bingung banget lah ya, nggak dari nol banget gitu. Udah ada contohnya nih, seperti ini di atasnya. Kalian cukup Sensei. ikutin. Ya. Kayaknya ini udah pernah deh. Udah pernah, Sensei? Ini udah pernah? Iya. Yang i sama na. Oh udah. Udah. Berarti kita udah bab berapa dong? Ini udah ya? Itu tuh tugas pas bab. Iya. Bab berapa? Bab 12 kan harusnya tuh. Kalau nggak salah 8 deh. 8. Oh bab 8. Iya. Bab 8 ya. Oh iya, bab 8 ya. Oh, oke. Oke. Oh, bab 8 itu dia cuman begini. Oke. Iya. Oh, bab 12 ngulang ya? Saya baru ngeh. Ya, ngulang ya? Oh, si buku Mina kali ya ngulang ya. Double ya. Ini kita udah bahas ya ternyata ya. Oh ya udah kalau gitu bagus deh. Ya nggak ada PR kalau gitu. Bab 12. Jadi lebih cepet nih nanti. Hari Sabtu kita belajar di 12 sama 13 gitu ya. Nanti bab 14 PR banyak. Karena harus ini. Ya udah oke. Kalau begitu. Oke kalau gitu, bagus deh. Saya kira belum tuh, karena saya lihat loh, kok buku apa ini lagi, ya udahlah. Tapi kalau udah bagus nih, bisa lebih lancar, lebih cepet nih. 12 paling posisi berarti nanti ini ya. Oke bisa lah ini. Wah Yori. Oke kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kelasnya minasan. Kyomo ichinichi otsukare sama desu. Otsukare sama desu, Sensei. Arigatou gozaimasu. Ya. Arigatou gozaimasu. Ya. Record.